Kita ini adalah memiliki peran sangat strategi dalam pengaruh dakwah di kalangan pemuda. Dengan pengalaman yang sudah kita miliki di saat kita dididik dan mendidik di dayah, itu menjadi suatu modal utama bagi kita agar tidak pernah menyerah, tidak pernah bosan, tidak pernah takut untuk selalu berdakwah kepada kalangan-kalangan pemuda. Karena kalau hari ini bukan kita tengku-tengku muda dayah yang masuk ke kalangan-kalangan mereka, maka mereka akan dimasuk oleh orang-orang lain yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang tidak baik. Kalau hari ini kita berhasil mengajak mereka dalam dakwah, mereka sudah mau ikut dengan kita, maka mereka lah yang akan mengambil peran selanjutnya untuk mempertahankan kejayaan Islam dan generasi yang lebih baik. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba Otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Zahri kembali hadir menjumpai Anda dalam suatu program terbaik persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam kondisi suasana bulan suci Ramadan, di mana kita harus memanfaatkan per detiknya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan tentunya salah satu yang mungkin dapat kita lakukan untuk menambah pundi-pundi amal kita, yaitu mengikuti tayangan luar biasa ini yang tentunya akan menambah pencerahan dan khazanah ilmu pengetahuan kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia dan insya Allah di akhirat sana. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami hadir untuk membahas tentang suatu tema yang begitu luar biasa, yaitu tentang peran strategis Tengku Muda Dayah dalam efektivitas dakwah khususnya di kalangan kaula muda. Dan tentunya alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tengku Muda Dayah merupakan sosok yang luar biasa yang sejatinya mereka harus memainkan peran untuk mampu menggandeng dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, dan khususnya sebagaimana Tengku Muda maka tujuan dakwahnya juga kalangan pemuda. Lantas bagaimanakah peran yang harus dimainkan sehingga dakwah dari Tengku Muda Dayah bisa tersampaikan kepada kalangan muda, dan mudah-mudahan pemuda kita akan menjadi pemuda yang mampu memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan agama, bangsa dan juga negara. Amin ya Allah. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut di studio kita telah hadir yang sosok yang begitu luar biasa. Beliau merupakan ketua Forum Thalabah Kota Luxmawai ataupun Fortal, dan beliau juga merupakan alumni dari Dayah Istiqamatuddin Daruz Zahidin Bidu. Beliau adalah Tengku Fizki Zuhri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya berarti lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah yang dari video yang Anda berada juga dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara kita pada malam yang berbahagia ini, dikarenakan insya Allah perbincangan kita akan begitu luar biasa yang akan mengupas bagaimanakah sejatinya peran yang harus dimainkan oleh Tengku-tengku muda Dayah, bagaimana mereka harus menyelinap dan mampu menggandeng, mampu mengajak kaula muda sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan mereka pun kembali untuk kegiatan ataupun aktivitas yang positif. Dan tentunya untuk masalah tersebut langsung saja kita bertanya kepada sosok yang begitu luar biasa, Forum Thalabah Luxmawai, dan tentunya beliau menaungi komunitas dari Tengku Muda Dayah juga. Baik Guru, alhamdulillah. Berbicara tentang dakwah, tentunya kita selaku pemuda, yaitu Tengku Muda Dayah lah katakanlah seperti itu, memainkan peran yang begitu luar biasa. Sebenarnya peran yang dilakoni oleh Tengku Muda Dayah tersebut, apakah memang mereka itu penerus daripada dakwah ulama-ulama terdahulu, ataupun mereka mempunyai peran sendiri yang harus mereka mainkan? Bagaimana itu Tengku? Baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tengku Nur Zahri yang kebetulan malam ini menemani kita bersama dalam acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada tim kreator media dari DMDH TV, DMDH Podcast yang telah mengundang saya untuk berada dalam studio yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Saya juga ingin berterima kasih
kepada istri saya Masya ya, yang berada Allah. di rumah, yang kebetulan hari ini Mm-mm. hari milad beliau. Allah, barakallahu Ya, fiik, insyaallah. mudah-mudahan Allah memberkahi usianya, Amin, ya memberkahi Allah. setiap langkahnya dan dimudahkan segala apa yang diinginkan. Iya, iya. Baik, Tengku Nurul Zahri, Gure, Ya, saya panggil saya guru, Masya Allah. Gure. Ya. Jadi terkait dengan tema kita pada malam ini saya rasa merupakan tema ataupun topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan, yaitu tentang peran strategis Tengku Muda Dayah dalam efektivitas ataupun pengaruh dakwah khususnya di kalangan pemuda. Iya, betul. Namun sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana peran-peran itu dimainkan oleh Tengku Muda Dayah ini, perlu kita ketahui dulu sebagai acuan dasar, dan acuan ini untuk lebih memahami lagi dan lebih masuk lagi dalam pembahasan kita Iya, nantinya, betul. bahwa dalil tentang berdakwah ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang sering kita dengar dan populer itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iya. Nah, kalau kita melihat di dalam tafsir-tafsir para ulama mufassirin, para ulama sepakat bahwa ayat ini diperuntukkan ataupun dimaksudkan kepada kewajiban berdakwah. Para ulama sepakat. Tetapi dalam hal kepada siapa objeknya, ya, targetnya, objeknya, kepada siapa diwajibkan dakwah ini, di sini para ulama berselisih pendapat, jadi khilaf. Kenapa para ulama sepakat mengatakan ayat ini tentang dalil kewajiban berdakwah? Karena itu bisa kita lihat dari lafaz lam yang ada di kalimat wal takun itu. Iya, betul. Lam amar. Iya. Dah. Kemudian Allah menyebutkan wal takum minkum, minkum. Di situ ada min, huruf jar. Iya. Disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya para ulama menafsirkan bahwa min yang ada di kalimat minkum itu berfaedah kepada tabi'in. Artinya orang yang dituju di sini, target ataupun objek yang dimaksudkan wajib berdakwah di sini bukan seluruh umat Muhammad, bukan seluruh kita, tetapi hanya sebagiannya saja. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam realitanya nanti di lapangan, tidak semua orang mampu dalam berdakwah. Tidak memiliki kapasitas. Tidak memiliki kapasitas. Karena berdakwah ini yang pertama sekali harus ada ilmunya, caranya. Jangan sampai kita mengajak sesuatu yang dilarang dalam agama dan kita melarang orang sesuatu yang sebenarnya diperintahkan dalam agama. Masya Allah. Maka karena itulah di antaranya para ulama menyebutkan orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu para ulama-ulama ataupun orang-orang yang memiliki ilmu tentang dakwah dan para pemimpin-pemimpin. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat yang lain, para ulama mengatakan bahwa ayat ini targetnya itu berdasarkan dari faedah min di situ ialah kepada tabiyin jenis. Bayan jenis. Menyatakan jenis seluruh manusia ataupun seluruh umat manusia itu diwajibkan untuk berdakwah. Jadi pendapat pertama hanya sebagiannya saja, pendapat yang lain semuanya. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi mensahihkan pendapat yang mengatakan bahwa target kewajiban berdakwah ini hanya sebagian orang, bukan semua. Ini menurut Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan berarti berdakwah ini tidak semua orang diwajibkan. Makanya disebutkan kewajiban di sini adalah fardhu kifayah. Siapapun yang melakukannya maka yang lain terlepas daripada dosa. Tapi kalau seandainya tidak ada seorang pun yang berdakwah maka semuanya akan berdosa. Itu pengertian yang sudah kita pahami tentang fardhu kifayah. Nah, kenapa kita sebut Tengku Dayah, Tengku Muda Dayah memiliki peran strategis? Ya, bukan Tengku yang sudah tua. Secara umum. Bukan tengku-tengku yang sudah senior. Ya, kenapa mesti Tengku Muda Dayah yang memiliki peran strategis? Bukan dalam arti kata tengku-tengku guru-guru kita yang sudah usia ini, yang senior ini, mereka tidak memiliki peran strategis, tidak juga. Tapi ada perannya masing-masing. Ya, betul.
Seperti tema kita malam ini, peran strategis Tengku Muda itu khususnya di kaula muda. Target dakwah berarti kaula muda. Kaula muda. Ya. Ya, jadi kenapa kita sebut Tengku Muda itu memiliki peran strategis? Ini yang pertama. Faktor yang pertama, karena Tengku Muda Dayah ini adalah orang yang memiliki basic ilmu agama. 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 lebih di Dayah. Mereka tujuan masuk Dayah untuk mencari ilmu agama. Jadi selama mereka di dalam Dayah itu pasti tentunya banyak ilmu agama yang telah didapati, yang telah dimiliki. Ilmu inilah yang di kemudian hari bisa kita aplikasikan dalam bentuk dakwah. Ini faktor yang pertama. Kenapa Tengku Muda yang kita sebut. Betul. Kedua, karena Tengku Muda Dayah ini memiliki pengalaman dalam dididik dan dalam mendidik. Iya. Saya teringat waktu saya masih di pesantren. Masih di Dayah. Karena saya kebetulan baru setahun lebih kembali ke kampung. Pulang kampung. Berkiprah di masyarakat. Pulang kampung dalam rangka berkeluarga. Jadi baru aja. Allah. Saya teringat itu. Waktu itu saya nggak salah kelas 7. Kelas 7. Waktu itu kelas 7 kami ini generasi ketiga yang kelas 7 belum bebas Dayah. Belum bebas. Karena awalnya kelas 7 itu udah bebas. Jadi kami generasi ketiga yang tidak bebas lagi. Kelas 8 baru bebas. Jadi tentunya karena ini tahap-tahap pertama. Jadi kan masih agak terbeban. Yang sudah bebas. Tapi kita merasakan tidak bebas. Waktu kita merasakan udah nggak bebas lagi. Jadi saya ada melakukanlah pelanggaran-pelanggaran kecil. Jadi saya ada sosok guru. Yang sosok guru itu saya sangat menginspirasinya. Itu sosok guru bagi saya luar biasa. Inspirator bisa Beliau dikatakan. ini menegur saya itu dengan cara yang berbeda. Dan kebetulan beliau ini seorang Tengku Muda juga. Tengku Muda. Jadi beliau menegur saya itu dengan cara yang luar biasa. Sehingga saya pun ini tidak merasa marah. Tidak merasa marah. Saya bahkan dengan teguran itu saya merasa senang. Terenyuh. Merasa senang dan tapi malu juga. Dan untuk tidak mengulangi kembali kesalahan itu. Jadi dari sini saya melihat ternyata pengaruh juga cara kita dalam mendidik. Cara dalam mendidik. Dari saat itu saya sebagai orang yang dididik. Jadi saya melihat kalau cara mendidik kita seperti itu, Tengku Muda dengan kita pun yang masih muda dengan caranya tersendiri, itu berarti berefektifnya luar biasa. Masya Allah. Efektifnya luar biasa. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, Tengku Muda Dayah ini sudah memiliki pengalaman dalam dididik dan dalam mendidik. Tentunya mereka ini nanti di dalam berdakwah pada kalangan masyarakat khususnya kaula muda, mereka pasti memiliki cara-caranya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka selama mereka di Dayah. Karena kan kita di Dayah banyak kita nengok karakter-karakter yang sangat berbeda-beda. Betul. Dengan basic latar belakang yang berbeda-beda. Itulah semuanya menjadi pengalaman ilmu bagi kita untuk kita aplikasikan dalam masyarakat dalam berdakwah. Ini faktor kedua menurut saya kenapa yang kita sebut di sini Tengku Muda Dayah. Kemudian yang ketiga, Tengku Muda Dayah ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab moral. Kita Tengku-Tengku ini memiliki tanggung jawab moral. Karena tidak ada satupun Dayah di Aceh yang tidak mendidik santri-santrinya untuk tidak peduli dengan keadaan agama dan keadaan umat. Jadi secara tidak langsung kita ini dididik agar memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi hari ini kepada umat. Apa yang terjadi hari ini dalam agama kita. Jadi dengan 3 sifat ini yang dimiliki oleh Tengku Muda, maka Tengku Muda ini memiliki peran yang sangat strategis nanti di ketika berdakwah di dalam kaula muda, yaitu dalam masyarakat. Ini menurut saya, Tengku Nur Zahri. Jadi 3 ini penting sekali. Nah, kemudian Tengku Muda Dayah sangat berefektif dalam dakwah dalam kaula muda. Kenapa kita sebut dalam kaula muda? Kenapa tidak kita umumkan? Betul. Sebagaimana yang kita katakan tadi, pemuda ini sangat patut masuk dalam kalangan muda pemuda. juga. Dimensi-dimensi
elemen-elemen yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang tua, oleh guru-guru senior kita, dapat dimasuki, dapat ditembusi oleh tengku-tengku Pemuda. muda daerah ini. Karena kalau kita nengok di lapangan memang seperti itu. Contoh macam kegiatan Hatta, Iya betul. memiliki kegiatan dakwah di pedalaman. Itu kan sanggup bagi kita yang masih muda. Orang tua pada menunggu ya. Orang tua sanggup lebih. Siap. Pertama waktu, yang kedua tenaga. Iya betul. Jadi tengku muda daya dengan fisiknya Fisik yang masih kuat, yang masih sehat, pikirannya yang masih jernih, mantap. Ini menjadi modal utama bagi mereka dapat terjun dalam kaula pemuda yang hari ini bisa katakan kaula muda ini hampir tidak dijamah, tidak disentuh dengan dakwah-dakwah. Masya Allah. Maka oleh karena itu, secara ringkasnya, sebelum lebih dalam lagi kita masuk, memang sangat berpengaruh peran tengku muda daya ini untuk dakwahnya para pemuda. Begitulah kira-kira menurut saya. Artinya berarti dari penyampaian yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Tengku Fizki tadi menyebutkan bahwa seolah-olah Tengku Muda Daya ini juga memiliki peran tersendiri untuk menyebar dakwah, karena memang target kita itu adalah pemuda. Karena memang Tengku Muda, maka target dakwahnya juga pemuda, supaya lebih klop lah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya ketika kita memang Tengku Muda Daya ingin mengambil peran untuk melakukan dakwah kepada kaula muda itu sendiri, tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan. Betul. Kalau menurut Tengku Fizki itu apa tantangan sendiri dan bagaimana solusi itu? Tantangan kita dalam menghadapi anak muda ini sangat banyak. Bahkan lebih banyak daripada orang tua yang kita jadikan target dakwah. Kenapa? Anak muda ini sedang berada di usia yang lagi panas-panasnya, dalam keadaan masih pubertas, ingin tahu, ingin mencari jati dirinya Rasa kemana. penasarannya tinggi. Jadi pergaulan mereka pun lost control, liar, tidak terarah. Ini merupakan satu kendala bagi kita, sulit untuk masuk di kalangan mereka. Jadi dengan hari ini pergaulan yang semakin lost control, tidak terarah, tidak terkendalikan, sehingga anak-anak muda ini sangat mudah disusupi oleh penyakit-penyakit demoralisasi, oleh penyakit-penyakit ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Jadi melalui pergaulan ini merupakan salah satu tantangan. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan dakwah itu, dari diri kita, dari penyampaian kita, bahkan dari penampilan kita sendiri. Betul. Itu menjadi satu indikator indikator pengaruh, ataupun memang sebagian bagi kita tengku-tengku muda jadi beban. Jadi satu jadi kalau istilahnya bahasa Aceh, hai dah buat daya, cocok langsa. Masya Allah. Tapi memang begitu. Ya memang begitu apabila kita ingin masuk dalam kaula muda. Inilah beberapa menurut saya tantangan-tantangan kita untuk dakwah di kalangan pemuda. Jadi perlu kita ketahui ya, dengan pergaulan yang semakin lost control hari ini di kalangan pemuda kita, itu kita bisa cek itu. Data mengatakan, dan ini fakta, itu kita buka di internet. Saya pernah melihat itu data tahun 2015. Pernah dirilis survei, ini khususnya di Aceh. Betul. Pernah dirilis survei 2015 bahwa umat Islam di Aceh itu 75% tidak bisa membaca Al-Quran. Allah. Ini kan suatu yang sangat ironis bagi kita. Kita memikir, kita dulu-dulunya menyangka nggak mungkin orang Aceh nggak bisa baca Al-Quran. Tapi itulah data di lapangan. Realitas yang terjadi sekarang. Yang terjadi itu 2015. Apalagi sekarang. Tahu. Masya Allah. Dari hampir mudah-mudahan berkurang. Amin. Mudah-mudahan berkurang. Itu dari segi umat Islam yang hari ini tidak bisa baca Al-Quran. Tahun 2019 di berita diterbitkan survei lagi. Rata-rata anak-anak tamat SMA, anak mahasiswa, mereka itu berada di level rendah, tidak bisa baca tulis Al-Quran. Anak SMA mahasiswa, coba bayangkan. Padahal inilah peran mereka seterusnya untuk menjaga agama dan bangsa ini. Tapi begitu ironisnya, terketuk hati kita, sangat sedih kita dalam melihat dan membacanya. Tapi inilah yang terjadi, Tuan Rozari. Inilah kenapa? Karena akibat pergaulan tadi yang lost control, tidak terarah lagi. Kemudian itu kita bisa lihat data yang lain. 2019-2021 Aceh peringkat ke-6 secara nasional banyak orang yang memakai narkoba. Bayangkan anak-anak muda kita di situ berapa banyak yang telah masuk dalam
Perangkap hal-hal narkoba. kotor, perangkap narkoba itu. Mm. Itu belum lagi nanti free sex, Ya. seks bebas, Artinya begitu banyak problematika yang terjadi dalam cukup masyarakat, banyak, khususnya banyak. kaula muda. khususnya di kaula muda. Mm-mm. Seks bebas. Saya ada info. Mm-mm. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah duduk dengan guru saya. Mm-mm. Kebetulan beliau beraktivitas menjadi penyuluh agama. Mm. Penyuluh agama Penyuluh Semawi. di Lok Semawi. Iya. Beliau pernah menyampaikan kepada saya, Mm. sangat banyak itu calon-calon suami istri di saat bimbingan nikah. Iya. Mereka itu tidak memahami, bahkan tidak mengetahui sesuatu yang inti dalam agama ini. Allah. Bahkan sesuatu yang mudah dipahami sebenarnya. Mm-mm. Syahadat. Mm. Waktu ditanya apa itu syahadat, mereka nggak bisa jawab. Masya Allah. Coba bayangkan. Ah, Inti daripada agama, tapi mereka tidak bisa. tidak paham. Tidak paham. Mm. Syahadat. Mm-mm. Masalah mandi janabah bagaimana, mereka tidak tahu. Lebih-lebih lagi. Bagaimana Taharat. baca selawat di dalam sembahyang. Mm. Pengalaman saya waktu saya bimbingan nikah dulu. Iya. Jadi ada beberapa orang yang kebetulan Satu ruangan itu berarti. satu ruangan ya. Iya. Jadi pertanyaan yang ditanya itu bagaimana selawat di dalam sembahyang, tahiyat itu. Iya betul. Jadi mereka itu tidak bisa, terbalik-balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbalik-balik, tidak bisa mereka. Inilah yang terjadi hari ini Mm. di kaula muda kita, Tengku Nur Ruzari. Maka oleh karena itu, kalau kita Tengku Muda Daya ini tidak masuk Mm-mm. ke dalam kalangan mereka, ke dalam pergaulan mereka, Mm-mm. maka sangat sulit bagi orang lain untuk masuk. Mm. Karena kita yang masih memiliki jiwa muda pun tidak mau masuk, maka orang tua lebih-lebih tidak akan bisa masuk. Mm-mm. Ini Tengku. Jadi pergaulan bebas ini cukup bahaya. Mm-mm. Ini faktor yang pertama. Iya. Ini faktor yang pertama Mm. menurut saya. Mm-mm. Kemudian faktor yang kedua yang menjadi tantangan kita dalam berdakwah kepada kaula muda ini, Mm-mm. karena hari ini kaula muda kita mereka tidak mengetahui jati dirinya. Allah. Mm. Tidak mengetahui jati diri. Siapakah dia? Siapakah dia? Mm. Dari mana dia berasal, Mm-mm. bangsa apa dia? Mm. Kira identitas bisa dibilang Identitas, seperti itu. itulah kira-kira. Krisis identitas. Iya, krisis identitas. Hari-hari ini baru dirilis di media, bahasa Aceh hampir punah. Masya Allah. Kenapa? Karena anak-anak Aceh hari ini, khususnya anak-anak muda kita hari ini, Enggan. mereka merasa malu untuk berbicara bahasa Aceh dalam kesehariannya, sehingga bahasa Aceh dilupakan begitu saja. Ini krisis identitas. Padahal kalau mereka mengetahui bagaimana sejarah Aceh ini, ulama-ulama Aceh terdahulu, pejuang-pejuang kita terdahulu, pasti mereka Akan paling minimal mereka tidak akan membuat Aceh ini malu di kancah nasional ataupun internasional. Karena menganggap kita ini berasal dari orang-orang yang mulia. hebat. Tapi karena krisis identitas ini, seolah-olah mereka ini Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Jadi terserah apa yang mau mereka lakukan, kemana mau mereka pergi, terserah. Tidak ada satu hambatan, kendala untuk mereka malu ataupun tidak melakukannya sama sekali. Krisis identitas. Kemudian faktor selanjutnya ini yang saya kira, yang saya nengok lagi di lapangan, hari ini anak muda kita salah mengidolakan. Allah. Salah dalam mengidolakan. Padahal ini kan pengaruh. Ya. Siapa yang kita jadikan tokoh idola kita dalam kehidupan, maka itu berpengaruh dengan bagaimana Tingkah laku kehidupan kita, kita. tingkah laku kita, sifat-sifat kita. Iya. Sebagaimana kan dalam hadis Nabi mengatakan sendiri langsung dalam Al-Quran, Iya. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau seandainya kita mau lihat di dalam diri Rasulullah, itu sudah cukup menjadi suri toladan, menjadi tokoh idola bagi kita. Tapi hari ini Idolanya bukan lagi idolanya Rasulullah. bukan lagi Rasulullah. Jangankan Rasulullah, kita tanya nama-nama sahabat saja mungkin mereka kurang tahu bagaimana mereka akan mengidolakan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Jadi mereka salah dalam mengidolakan. Ini kembali lagi kepada tadi pergaulan. Ini apa namanya faktor yang paling besar tadi. Titik awal terjadinya Titik itu awal karena tadi pergaulan tadi. Dan perlu kita ketahui, Rozari, pergaulan ini sangat mempengaruhi dengan karakter kita. Kan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Iya. Ya, di antaranya itu saya pernah baca di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Itu ada disebutkan manjalasa ma'athama niyatin asnafin zadallahu ya zadahullahu ya sama niatan asya.
8 pergaulan yang sering kita di situ, Mm-mm. maka itu akan menumbuhkan 8 karakter. Mm-mm. Jadi kan ini pengaruh, Mm-mm. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi, Mm-mm. sangat mempengaruhi lingkungan ini. Mm. Dengan siapa kita berteman, Mm-mm. maka itu mempengaruhi bagaimana kita Karakter hidup di kita. dunia ini, apalagi nanti di hari akhirat. Mm-mm. Ini terkait dengan pergaulan. Iya. Jadi jangan salah kita hari ini dalam memilih teman. Mm-mm. Ya. Arti dari berbagai faktor-faktor yang menjadi tantangan itu, mulai daripada krisis identitas, mulai daripada lingkungan yang memang tidak mendukung, dan juga loss controlnya yang terjadi pada kalangan muda tersebut, benar menjadi tantangan yang sejatinya harus dimainkan peran, harus dimaksimalkan oleh Tengku Muda. Ya. Lantas peran seperti apakah yang mungkin bisa mengendalikan apa istilahnya menjadi solusi bagi tantangan itu? Seperti apa yang harus dimainkan, Tengku Fiski? Tentunya solusi ini Ya. bisa menjadi satu strategi Mm-mm. bagi kita agar bisa masuk dalam kaula muda itu, Iya. dan nanti keefektifan daripada dakwah kita itu pun Mm-mm. nampak. Mm-mm. Itu diantaranya menurut saya Mm-mm. salah satu daripada strategi kita ini kalau ingin berdakwah kepada kaula muda, kita harus lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Bicara. Karena karakter anak muda ini Didengar. mereka itu harus didengar, Apa tidak kebutuhannya? mendengar. Itu kalau kita banyak sekali menyampaikan itu ayat ini dakwah ini, hei dengar ni bahasa Aceh. Iya, betul. Hei dengar. Acu mereka, bosan mereka Hmm. sama kita. Tapi dengarkan apa yang mereka sampaikan. Hmm. Keluh kesah mereka, apa yang mereka inginkan, kita dengarkan, lebih banyak dengar. Hmm. Nanti dalam waktu-waktu tertentu baru kita yang berbicara. Hmm. Ini saya nengok di lapangan. Hmm. Anak muda ini mereka itu lebih suka didengar Hmm. ketimbang mereka mendengar. Hmm. Karena kalau kita lebih mendengar mereka itu merasa dirinya dihargai, Betul. merasa dirinya dipentingkan. Hmm. Makanya kita harus lebih banyak mendengar. Hmm. Walaupun itu sebenarnya salah satu karakter kita, Hmm. ya, lebih suka berbicara. Iya. Mendengar. Tapi kalau kita mau masuk dalam kaula muda, mau tidak mau kita harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Ini menurut saya salah satu strateginya. Kemudian strategi yang lain menurut saya, kita dalam berdakwah kepada kaula muda ini, kita itu jangan terlalu kaku. Betul, harus fleksibel. Fleksibel. Ya. Baik dari segi penampilan kita ataupun bahasa kita dalam menyampaikan, jangan terlalu kaku. Jangan terlalu formal lah seperti Jangan itu. terlalu formal. Kita secara pasaran aja. Masa santai. Kalau target anak muda itu anak muda yang suka motor-motoran, maka pasaran fashion kita harus sesuai dengan outfit mereka. Sesuaikan dengan mereka. Outfit mereka. Ini kan satu tantangan juga nih bagi kita Tengku Muda. Karena kan kita biasa setelannya setelan kita peci, sarung, ya kan? baju koko. Tapi Untuk kalangan walaupun mereka itu satu tantangan bagi kita, tapi kalau kita mau masuk dalam kaula muda, mesti kita harus ikuti outfit mereka. Masya Allah. Ikuti cara mereka. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Masya Allah. Nah, kenapa? Itu berpengaruh. Kalau kita ikuti gaya mereka itu suka sama kita. Mereka menganggap kita ini bagian dari diri mereka. Nah, itulah tahapnya. Saya itu sebelum saya musibah, saya baru aja musibah. Oh ya. Sebelum itu saya pernah mencari satu komunitas motor. Di semua ya. Kebetulan waktu itu saya naik motor Reki. Oh siap. Jadi saya ini kapan kita manfaatkan apa yang sudah ada. Jadi waktu itu saya cari itu komunitas motor. Ya, memang kebetulan saya suka pun motor-motoran. Saya cari itu. Saya sudah mulai mendekati itu kelompok-kelompoknya. Tujuan saya masuk pada mereka, ikuti gaya mereka dulu kan, ikuti nanti kemudian ketika mereka sudah dekat dengan kita, baru kita susupi, baru kita dakwah, baru kita ajak ngaji, baru kita ajak dalam kebaikan. Inilah cara-cara bagaimana kita masuk di dalam kaula muda itu. Nah, kemudian strategi lain itu menurut saya kita harus berdayakan minat mereka dan berdayakan dari hal ekonomi. Ini kendala juga. Ya. Dan tentunya kalau apabila itu yang menjadi bentuk
cara peran kita, tentu itu tidak bisa kita tidak bisa bergerak sendirian. Ya, Harus membutuhkan komunitas yang lebih besar sehingga Betul. benar-benar bisa mendukung apa yang menjadi peran yang kita mainkan tersebut. Luar biasa Tengku Fiski, dan tentunya Guru, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana pembahasan yang akan kita jelaskan, maka begitu luar biasanya sejatinya peran kita Tengku Muda Daya harus memainkan peran luar biasa agar kita bisa menggandeng, mengajak kaula muda, karena memang mereka itu kurang terperhatikan. Dan tentunya dengan peran-peran yang telah dijelaskan oleh guru kita bersama, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan mereka, karena anak muda pengen didengar, bukan kita diceramahin. Dan tentunya pembahasan kita belum selesai, akan begitu luar biasa hal yang luar biasa akan kita kupas kembali bersama guru kita bersama. Dan tentunya tetaplah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kami akan segera kembali. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin lagi. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau, semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, Tanita ilmu serta beramal, Demba Otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, Ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam perbincangan yang begitu luar biasa dalam program Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah di studio kita masih bersama dengan sosok yang begitu luar biasa yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah peran yang harus dimainkan oleh Tengku Muda Daya dalam menyasar target dakwah kaula muda dengan berbagai strategi yang luar biasa. Dan tentunya salah satunya adalah mencoba untuk menggabung dengan komunitas mereka, bagaimana kita mencoba untuk menyatukan diri, sehingga dengan kita menyatukan diri kita, mereka pun merasa, oh ini sama dengan kita, mereka pun akan lebih mudah untuk berdakwah ataupun menerima dakwah kita. Luar biasa Guru. Dan tentunya sebelum kita jeda tadi, kita sempat menyinggung bahwa salah satu untuk memberdayakan kita berdakwah kepada kalangan muda tersebut, kita berdayakan ekonomi, dan juga salah satunya adalah berdakwah dengan pemanfaatan teknologi. Lantas sebelum kita melangkah untuk pembahasan pemberdayaan ekonomi, bagaimanakah proses pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan oleh Tengku Muda Daya dalam berdakwah kepada kaula muda? Ya. Jadi sebelumnya kita itu harus mengetahui dulu hari ini, karena banyak di antara kita salah memahami
apa itu dakwah. Apa yang jadi kesalahan persepsi itu? Hari ini seolah-olah dakwah itu mesti di atas mimbar. Allah. Mesti pegang mikrofon, menyampaikan, Harus ada kitab, boleh jadi. harus kita pengajian. Itu yang hari ini dipahami oleh Segelintir kebanyakan orang. segelintir orang. Padahal kalau kita mengacu dari arti dakwah itu, dakwah kan artinya mengajak, menyeru dalam kebaikan. Iya. Bagaimana dalam ayat tadi, ajak dalam kebaikan, perintah yang baik-baik, cegah yang dilarang-dilarang, itu arti dakwah. Artinya makna dakwah ini luas, luas cakupannya. Terlebih lagi di zaman modern ini, segala bentuk teknologi itu kita bisa gunakan dalam bentuk dakwah. Hari ini media Masya Allah. yang paling banyak digandrungi oleh kaula muda itu betul. sendiri. Itu kita bisa nengok juga tuh datanya berapa itu dalam sehari semalam 24 jam itu orang yang aktif di media sosial. Itu bisa kita nengok itu. Iya betul. Artinya apa? Teknologi hari ini sudah menjadi satu yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Tak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Istilahnya nyawa. Allah. Jadi kalau hari ini kita tidak memanfaatkannya, ini sungguh hal yang sangat disayangkan. Karena ada peluang begitu luar biasa. Sangat peluang yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita melihat hari ini bagaimana aliran-aliran sesat yang berkembang di tengah-tengah kita, di kalangan anak muda, mereka itu memanfaatkan media. Media mereka hari ini begitu luar biasa. TV satelitnya, radionya, Instagramnya dengan follower yang udah di setel, berapa peminatnya itu sudah mereka atur dengan tersistematis. Artinya begitu terstruktur dalam setiap penyebaran dakwah mereka. Itu mereka memanfaatkan media sosial Iya. untuk mengembangkan gerakan mereka. Maka oleh karena itu kita yang hari ini ingin berdakwah di kalangan pemuda, mengajak orang kepada kebaikan, mesti Mengambil peran memanfaatkan seperti itu. media ini sebagai bentuk dakwah di masa kini. Jadi dakwah itu bisa dalam bentuk media. Kita ambil media, kita upload video-video singkat, ataupun bentuk-bentuk suara, bentuk-bentuk tulisan-tulisan kita, kalam-kalam hikmah, itu semuanya bisa menjadi jalan dakwah kita hari ini. Jadi dakwah ini tidak semata-mata Dia mimbar. tersebar. Tidak. Bahkan ataupun yang paling mudahnya yang tidak butuh biaya, dari keadaan sehari-hari kita itu bisa menjadi dakwah, ataupun kita sebut dengan dakwah secara hal. Dan dakwah secara hal ini sangat efektif. Iya betul. Bagaimana makal-makal yang sering kita dengar kan? Lisanul makal kan? Ya, afsahul Lisanul hal afsah. lisanul hal. Oh, sebaliknya. Lisanul hal. Afsahu min Bimisadil lisan faqal. lisanul makal. Iya. Ya. Dakwah secara perbuatan lebih efektif, Iya. lebih baik daripada secara perkataan. Ini bentuk-bentuk dakwah yang mungkin dapat kita pahami. Terlebih lagi hari ini kita di Aceh itu, Tengku Nur Zahri. Hari ini kan di Aceh udah ada yang namanya itu TKD, program almarhum Ayah Sub. Ini TKD dakwah berbasis training. Cukup mudah ini. Para anak muda apabila masuk dalam lembaga TKD ini mereka akan sadar. Paling minimal mereka tahu siapa sebenarnya mereka. Allah. Kita tidak perlu hari ini bercita-cita lebih jauh agar anak muda ini tobat, jadi orang alim dan sebagainya. Tidak. Paling minimal saja mereka sudah sadar bahwa selama ini mereka ada yang salah, itu sudah cukup. Maka hari ini dengan peran dakwah yang sangat banyak, sangat begitu luar biasa cara-caranya. Salah satunya tadi yang seperti kita katakan, itu dakwah berbasis training, itu cukup luar biasa. Sangat banyak anak-anak muda yang berubah karena mengikuti kegiatan dakwah tersebut. Inilah bentuk-bentuk dakwah yang Tengku Nur Zahri sebutkan dalam bentuk media. Dan media ini perlu kita berdayakan. Hari ini rata-rata anak muda itu pandai dalam bermedia sosial, pandai dalam mengedit. Ya, itu skill-skill mereka. Betul. Jadi kita berdayakan skill mereka itu, kita masukkan dalam bentuk dakwah. Jangan sampai skill mereka itu ditarik kepada hal-hal yang dilarang lama agama, hal-hal yang negatif. Ini yang sangat sayang. Jadi kita berdayakan mereka, seperti yang kita katakan tadi, langkah-langkah jitu ya untuk berdakwah kepada mereka. Berdayakan minat mereka. Minat pemuda hari ini
banyak dari hal media. Hmm. Kita ajak mereka, kita katakan pada mereka, mari kita posting kata-kata yang baik, video-video yang baik. Kalau mereka sudah menyatu sama kita, pasti mereka melakukannya. Dengan apa yang tadi mereka inginkan, mereka sukai, tetap kita gandeng. Artinya kehadiran dakwah juga bisa menjadi fasilitas bagi mereka untuk menyalurkan hobi-hobi mereka. Sangat betul. Sangat betul. Ya, ini. Ya. Kemudian Tengku Nurzadi Gure, Ya. kendala lagi bagi kita, dan ini juga nanti bisa menjadi satu cara kita, ya, langkah kita agar lebih masuk ke dalam kaula muda ini dalam hal ekonomi. Ya betul. Itu kan cukup banyak itu hari ini orang-orang yang memang ekonominya putus, ya, tidak cukup. Mereka jangankan jahat, bisa-bisa mereka berbalik agama. Masya Allah. Ada pendangkalan akidah mungkin terjadi. Pendangkalan akidah gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Kami itu ada program itu, Fortal. Yeah. Organisasi kami ada program itu sama penyuluh agama, Tengku Syamsuddin yang tadi saya sebutkan. Yeah. Jadi program kami ini grup pemberdayaan ekonomi umat. Yeah. Seperti Karena di dalamnya itulah kita ajak anak-anak muda dalam kegiatan ini. Tujuannya apa? Supaya mereka dalam dalam aktivitas yang positif. Karena perlu kita sampaikan juga, Tengku Nurzadi, salah satu juga faktor hari ini kenapa anak muda tadi dalam pergaulan bebas, karena mereka tidak tahu tempat untuk melampiaskan hal-hal positif. Tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Jadi kalau wadah-wadah itu sudah kita buat dan kita berdayakan, masukkan mereka, ajak mereka. Insya Allah. Ini mungkin menjadi cara-caranya. Begitu. Dan tentunya Guru, seperti yang Guru sampaikan tadi, bahwa adanya wadah yang memang bisa memfasilitasi keinginan mereka dari segi ekonomi khususnya. Lantas seperti apakah bentuk konkret yang memang bisa kita manfaatkan dalam artian kita memberdayakan ekonomi mereka? Apakah dalam bentuk usaha atau seperti apa yang memang bisa memberdayakan ekonomi mereka? Ya, diantaranya dalam bentuk usaha. Dan itu pastinya kita nengok dulu minat mereka kemana. Karena kan anak muda ini minatnya beda-beda. Kalau tadi yang seperti kita sampaikan, anak muda yang minatnya, skillnya kepada media, kita berdayakan skill itu menjadi suatu bentuk ekonomi, menghasilkan cuan. Ya, ataupun anak muda yang suka jualan, kita bisa kembangkan produk-produk yang mereka jualkan melalui platform-platform media tadi. Itulah diantaranya cara memberdayakan ekonomi, yaitu dengan tetap memakai apa yang mereka miliki, minat mereka itu, skill mereka itu. Kalau kebanyakan sekarang kaula muda yang memang menjadi target awah kaula Tengku Muda Daerah sekarang itu, karena mereka itu kebanyakan aktivitas mereka menggunakan gadget mereka untuk melakukan aktivitas seperti main game dan sebagainya. Apakah memang ada peluang itu untuk kita arahkan ke hal yang positif seperti apa ya menurut Tengku Fizki? Insya Allah ada. Itu mungkin kalau kita nengok kenapa hari ini anak muda suka di game, 24 jam di game, karena mereka nggak ada aktivitas. Oh, itu puncak masalahnya. Puncaknya. Karena tidak ada aktivitas kemana mereka harus tuangkan. Maka oleh karena itulah kita ciptakan hari ini aktivitas-aktivitas positif itu, kegiatan-kegiatan baik itu, supaya waktu mereka ini tidak lalai. Waktu kosong mereka ini tidak digunakan main game di game aja. Itu pasti kalau mereka sudah ada aktivitas, pasti setidaknya akan game itu dari 24 jam tadi berkurang durasi ya. Berkurang. Jadi perlu kita perlu kita ciptakan tempat ataupun wadah aktivitas mereka, sehingga mereka tidak menghabiskan waktu untuk bermain game. Artinya memang puncak akar masalah untuk terjadinya mengapa mereka menghabiskan waktu untuk main game dan sebagainya itu karena memang tidak ada aktivitas yang memang bisa disalurkan kegiatan yang lebih bermanfaat. Betul. Luar biasa, Guru. Selanjutnya dalam konteks memang fenomena yang terjadi dewasa ini juga mungkin ada kalangan muda juga, Tengku. Bahwa ada yang memang kalau mereka muda sudah mulai terasa sadar akan pentingnya ilmu agama, mereka pun ikut mengikuti kegiatan-kegiatan yang katakanlah sumbernya ataupun sumbernya itu kurang jelas kadang seperti itu. Lantas bagaimana kita bisa memfilter? Karena memang ada, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kalangan muda yang memang sudah terenyuh untuk tergerak mengikuti kegiatan agama. Namun jangan sampai mereka salah jalan, itu seperti apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih, Bu Nurzadi. Hari ini sangat banyak anak-anak muda yang baru hijrah. Iya, betul. Istilah yang hari ini dipakai. Anak-anak muda yang baru hijrah
ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki agamanya, tapi mereka salah tempat, Iya, betul. salah jalan. Mm-mm. Banyak yang terjerumus dalam aliran-aliran yang menyimpang. Mm-mm. Saya ingat itu lagi Mm-mm. data tadi tahun 2000, kalau nggak salah itu tahun 2015. MPU Aceh pernah merilis itu di Serambi. Waktu itu saya baca waktu saya masih di Dayah. Allah. Pernah merilis ada 29 aliran yang dilarang di Aceh. Yang perlu diwaspadai. 29 aliran. Coba bayangkan. Betul. Kalau anak muda yang tadinya mereka mau hijrah tapi salah masuk dalam aliran, bukan hijrah kepada baik, tapi kepada yang lebih buruk. Allah. Yaitu kenapa? Karena hari ini mereka ini memakai platform media. Jadi media ini sangat pengaruh. Ya, bahkan hari ini ada apa namanya ungkapan-ungkapan, tidak perlu lagi berguru secara langsung, cukup nengok YouTube, cukup nengok media. Ini kan satu pemahaman yang sangat sesat, menyesatkan. Ya, betul, Bro. Kalaulah yang kita lihat itu betul, jelas, aman. Kalau enggak, bahaya. Oleh karena itu, anak muda yang memang mereka giat dalam media sosial, yang mereka ingin berhijrah, maka tentunya mereka juga harus melihat media-media yang betul. Maka cara memfilternya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Kita ini juga harus memiliki media yang agar mereka bisa mengaksesnya, bisa melihatnya, sehingga mereka berada di jalan yang benar. Jangan sampai masuk pada media-media orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kelompok. Artinya bentuk counter yang bisa kita mainkan juga, kita juga bermainkan peran seperti mereka lakukan. Betul. Ya, tadi kita bandingkan, jangan sampai mereka itu berdakwah dengan cara platform yang luar biasa, tapi kita malah tidak menggunakan hal itu. Iya, betul. Jadi kita jangan kalah saing. Betul. Jangan kalah saing. Kalau cara mereka seperti itu, kita juga harus seperti itu. Jangan kalah saing. Ya, betul itu. Selanjutnya Guru, dan tentunya salah di antara yang memang sangat digandrungi kaula muda dewasa ini adalah dari segi seni, dari segi musik pop dan sebagainya, mungkin dari segi konser-konser itu. Lantas bagaimanakah peran yang bisa kita mainkan dalam pemanfaatan itu? Mungkin bisa Guru jelaskan. Seni ya, dalam bentuk seni. Ya, selama memang seni itu tidak bertentangan dengan agama, itu tidak masalah. Tapi kalau memang seni itu bertentangan dengan agama, namanya saja kita ingin berdakwah. Tentunya tidak serta-merta, tidak langsung mereka mempercayai kita, tidak langsung mengikuti kita. Pasti kan ada tahapan-tahapannya. Jadi kita tetap dulu, seperti yang kita katakan tadi, ikuti dulu, ikuti kemana arahnya. Nanti di ketika mereka sudah menyatu dengan kita, baru disitulah momentum kita mengatakan seni itu tidak baik, seni itu tidak dianjurkan dalam agama. Kita arahkan kepada seni-seni yang lebih baik. Jadi tetap tetap memperdulikan minat mereka. Jangan langsung kita secara mutlak nyata salah. Allah. Harum ya. Jadi jangan menjudge langsung. Jangan. Inilah yang kita sebut tadi, jangan kaku. Oh iya, betul. Ini anak muda, jangan kaku. Harus fleksibel. Itu insyaallah menurut saya. Masya Allah, luar biasa Guru. Dan tentunya Guru, istilahnya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tadi dalam upaya untuk menggandeng dan mengajak kaula muda untuk terlibat aktif dalam dakwah tersebut, sejatinya itu memainkan peran yang luar biasa. Lantas juga Guru, dari segi mungkin inovasi dakwah yang dilakukan oleh Fortal selaku kapasitas ketua Fortal tersebut, apakah memang sudah terjun dalam artian mungkin melakukan hal yang sama seperti dakwah kedai kopi selain daripada pemberdayaan ekonomi tadi? Apakah itu juga dilakukan oleh Fortal? Seperti apa? Betul. Hari ini di Aceh memang pengajian di kedai kopi itu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Walaupun pada awal-awalnya agak aneh. Betul. Tapi hari ini sudah biasa. Bahkan ada yang berdalih Guru, istilahnya kayak itu menghilangkan nilai esensi ataupun nilai kemurnian daripada agama. Kenapa agama itu dibawa ke kedai kopi dan sebagainya itu? Betul. Bagaimana tanggapan itu? Padahal itu sebenarnya strategi kita. Betul. Kenapa kita buat pengajian di kedai kopi? Karena hari ini kan tempat komunitas terbanyak, komunitas anak muda ini kedai kumpulnya kopi. di gedung kopi, warung di kafe-kafe. Kalau udah ada pengajian, mereka ikuti. Walaupun nggak ikuti secara 100%, mereka udah dengar. Kan pasti ada satu kalimat, dua kalimat yang mereka terima, kan ingat. Jadi tentang pertanyaan Gure tadi, kami dari Fortal sendiri apakah ada melakukan kegiatan itu? Alhamdulillah kami sudah lama melakukan kegiatan itu. Masya Allah. Bahkan di Lok Semawe
Kami adalah pencetus pertama melakukan pengajian milenial di kedai-kedai kopi. Dan kemudian tadi diikuti oleh komunitas-komunitas lain. Kami awal yang melakukan. Allah. Jadi istilahnya hari ini kita jemput pola. Ya. Jemput pola. Ya. Itu langkahnya diantaranya Kita datangi. melakukan ke pengajian di kedai-kedai kopi dengan tema yang menarik. Dan tentunya juga narasumber yang menarik. Itulah langkah-langkahnya. Kemudian kami juga ada program seperti yang tadi saya sampaikan, program pemberdayaan ekonomi yang kami kerjasama dengan penyuluh agama, katanya Tengku Syamsuddin yang saya sebutkan tadi. Kalau dari sisi pemerintah, misalnya dinas perindustrian ataupun koperasi, apakah memang dilibatkan dalam kegiatan portal itu seperti apa guna untuk pemberdayaan ekonomi itu? Sudah ada dalam perencanaan kami. Sudah ada dalam perencanaan kami, tapi dan insya Allah akan dieksekusi. Allah, semoga Allah mudah-mudahan lah. Amin. Jadi intinya memang Forum Talabah Kota Luk Semawe ini lebih dominan dakwahnya ke kalangan pemuda. Karena memang notabene anggotanya ini tungku-tungku muda ya. Jadi lebih mudah lah untuk kita sentuh anak muda. Apakah memang kegiatan dakwah di kedai kopi tersebut sudah benar-benar menjangkau kaula muda? Artinya tingkat kehadiran mereka dan juga keperhatian mereka untuk hadir di dalam kegiatan tersebut seperti apakah memang hanya menyasar kalangan yang kita undang hanya boleh jadi kalangan masjid, kedungku dayah dan sebagainya. Apakah kaula muda bebas? Apakah hadir atau tidak itu? Ada hadir tapi belum 100%. Jadi artinya strategi kita itu harus kita siasati lagi dengan strategi-strategi yang lebih menarik. Dengan strategi-strategi yang lebih menarik. Untuk 100% belum tercapai minat anak muda ini untuk memang datang ke kedai kopi itu bukan dengan kita undang, memang untuk mengaji. Makanya kami juga pernah itu program kerjasama dengan mahasiswa. Ya betul. Kerjasama dengan mahasiswa. Jadi dengan kita kerjasama dengan mahasiswa ini setidaknya anak-anak mahasiswa ini mereka datang. Jadi jawabannya belum 100%. Tapi itu insya Allah dengan kita duduk kembali memikirkan bagaimana langkah selanjutnya agar ngaji ini diminati, maka itu pasti insya Allah ada solusinya. Begitulah kira-kira. Lebih lanjut lagi tadi sebelum kita jeda, Tengku juga sempat menyebutkan bahwa Tengku pernah bergabung dengan komunitas sepeda motor dan sebagainya. Hampir. Apa sekarang memang kembali digeluti atau seperti apa? Itulah selama saya dalam musibah untuk saat ini belum ada keinginan untuk masuk lagi. Jadi nanti mungkin tidak tahu ke depannya bagaimana tapi insya Allah atas nama dimanapun komunitas anak muda, jangan sampai duluan orang lain yang masuk ke kalangan mereka. Itu harus kita pikirkan sama-sama. Artinya mereka cara-cara kita juga. Artinya itu mereka itu seperti gelas kosong, jangan sampai orang lain terlebih dahulu mengisi gelas itu. Jangan sampai. Jadi harus duluan kita yang mengisi air itu. Ya, luar biasa Guru, dan tentunya pembahasan kita dengan Tengku Fizki tadi menyadarkan kepada kita bahwa sejatinya banyak kaula muda yang harus kita gandeng, harus kita ajak untuk berdakwah karena memang mereka adalah masa depan umat, mereka adalah yang memegang peranan penting untuk kehidupan agama dan juga bangsa dan negara di masa datang. Dan tentunya Guru begitu luar biasa perbincangan kita pada kesempatan berbahagia ini, dan tentunya waktulah yang membatasi kita. Mungkin ini hampir 1 jam kita berbicara, dan tentunya sebagai closing statement, apa pesan dan nasihat dari Tengku Fizki sendiri bagi para tengku-tengku muda daya yang ingin berdakwah lebih efektif kepada generasi muda, dan bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan sehingga benar-benar dakwah dari Tengku muda daya tersampaikan kepada kaula muda? Di penutupan ini saya ingin menyampaikan yang pertama sekali kepada tengku-tengku muda daya. Kita ini adalah memiliki peran sangat strategis dalam pengaruh dakwah di kalangan pemuda. Dengan pengalaman yang sudah kita miliki di saat kita dididik dan mendidik di daya, itu menjadi suatu modal utama bagi kita agar tidak pernah menyerah, tidak pernah bosan, tidak pernah takut untuk selalu berdakwah kepada kalangan-kalangan pemuda. Karena kalau hari ini bukan kita tengku-tengku muda daya yang masuk ke kalangan-kalangan mereka, maka mereka akan dimasuk oleh orang-orang lain yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang tidak baik. Jadi semuanya ini di tangan kita. Bayangkan, mereka anak-anak muda itu ada keluarga kita, ada adik kita di situ. Bayangkan, jangan sampai adik
keluarga kita itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Maka baik dan tidak baiknya pemuda hari ini itu tergantung bagaimana tengku-tengku muda daya hari ini dalam berdakwah kepada mereka. Kalau hari ini kita berhasil mengajak mereka dalam dakwah, mereka sudah mau ikut dengan kita, maka mereka lah yang akan mengambil peran selanjutnya untuk mempertahankan kejayaan Islam dan generasi yang lebih baik. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan, Tengku Nur Zahri. Masya Allah, begitu luar biasa. Pesan penutup yang sejatinya semakin mengetuk pintu hati kita untuk senantiasa menggelorakan semangat dakwah dari Tengku Muda Daya, agar kita senantiasa mengajak kaula muda. Karena memang kita memiliki peran yang luar biasa dengan ilmu yang telah kita miliki, yang telah kita tempa di Daya, menjadi modal besar bagi kita untuk mengajak kaula muda agar mereka tercerahkan, agar mereka benar-benar kembali kepada jalan yang benar untuk memberikan kontribusi untuk bangunan agama, bangsa dan negara. Dan tentunya alhamdulillah begitu luar biasa perbincangan kita dengan guru kita bersama Tengku Fizki Zuhri selaku Ketua Forum Talabah Al-Kota Al-Usmawiyah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap program-program portal. Amin. Dan insyaallah portal akan menjadi perintis untuk dakwah-dakwah luar biasa yang bisa menggandeng dan mengajak kaula muda untuk kembali ke jalannya. Dan tentunya alhamdulillah begitu luar biasa perbincangan kita, dan tentunya ucapan terima kasih kami kepada seluruh para sponsor yang telah berkontribusi untuk jalannya program kita luar biasa ini. Dan tentunya semoga perhimpunan kita, pergumulan kita menjadi dakwah kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya saya selaku pembawa acara pada kesempatan yang berbahagia ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru penuh keberkahan.